Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan video pengimbasan hasil dari BIMTEK secara daring pada portal SIM PKB yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu berkenaan dengan asesmen nasional. Latar belakang munculnya asesmen nasional. Sebelumnya Bapak dan Ibu guru pasti sudah mengetahui bagaimana pelaksanaan UN di sekolah. Jadi kalau kita telusuri situasi pada waktu itu, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan ke kompetensi penalaran. Dan UN juga ternyata menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan, indikator kelulusan siswa sebagai individu. Dan UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional. Ternyata di sini hanya sebatas kepada mendapatkan penilaian kognitif dari semua siswa. Dan UN hanya menjadi aspek kognitif dari hasil belajar, bukan menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Kemudian muncullah arah kebijakan baru bahwa di tahun 2020 UN adalah yang terakhir dilaksanakan. Walaupun pada faktanya kemarin ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19. Ini tidak terlaksana. Dan di tahun 2021 ini, UN akan diubah menjadi AN, Asesmen Nasional. Yang kemarin seharusnya bulan April terlaksana, masih karena pandemi, kemudian dijadwal ulang menjadi bulan Oktober. Apa sebetulnya perbedaan UN dan AN? Kita lihat dari jenjang asesmennya. UN dilaksanakan untuk SMA, untuk jenjang SMA, SMA, dan SMK. Sementara AN dari mulai SD sampai SMA atau SMK. Kemudian kelas, siswa yang akan mengikuti asesmen nasional AN itu kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Sementara UN itu tingkat akhir. Karena menguji kognitif lulus tidak lulusnya dari situ. Subjek untuk UN dilaksanakan oleh semua siswa, sementara AN hanya sampel saja, jadi hanya perwakilan. Kemudian tingkat jenis tes individual, sementara untuk AN hasilnya itu untuk sekolah. Mode soal untuk UN pilihan ganda dan isian singkat, itu pun hanya untuk pelajaran matematika. Sementara AN ada PG, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Untuk pelaksanaan UN 4 hari, sementara AN 2 hari. Moda pelaksanaan untuk UN semi online, untuk AN full online. Dan metode penilaian untuk UN CBT, sementara untuk AN CAT. Dengan sistem MSAT ya. Sementara spesifikasi minimal UN itu membutuhkan server sekolah, sementara AN tidak memerlukan. Apa sebetulnya tujuan dari asesmen nasional? Tujuan dari asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sebetulnya tujuannya. Dan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian nanti diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa yang semakin meningkat. Asesmen nasional juga sebagai petunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Dengan adanya asesmen nasional nanti akan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah
yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Inilah yang diharapkan menjadi perhatian sehingga mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu dan pembelajaran. Dan asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensi sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Nah, ini diharapkan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Dan untuk jumlah siswa yang dapat mengikuti asesmen nasional, untuk SD maksimal 30 murid, sementara untuk jenjang SMP dan SMK itu 45 sampai 50. Dan ini dipilih secara acak oleh Kemendikbud sebagai responden gitu ya. Begitu pula untuk guru. Semua guru menjadi responden termasuk kepala sekolah. Apa saja komponen dari asesmen nasional? Yang pertama ada AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Inilah yang menjadi kriteria penilaian dari AN, Asesmen Nasional. Apa itu AKM? Jadi AKM ini dirancang untuk mengukur kemampuan dan pencapaian diri hasil belajar kognitif. Hasil belajar tersebut berupa literasi dan numerasi. Dua aspek tersebut merupakan syarat minimum siswa untuk berkontribusi pada masyarakat. Jadi kompetensi literasi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sementara untuk numerasi, yang tadi membaca dan sekarang kompetensi numerasi yang diujikan adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Dan survei karakter digunakan untuk mengukur pencapaian dari hasil belajar sosial emosional. Hasilnya berupa pilar karakter yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Sementara lingkungan belajar merupakan aspek yang terakhir yang terfokus pada lingkungan belajar siswa. Aspek ini mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung di lingkungan sekolah, baik dari siswanya, gurunya, kepala sekolah, atau dari keadaan lingkungan, sarana dan prasarana yang ada. Inilah gambaran dari asesmen nasional yang akan diujikan. Ada AKM, literasi membaca dan numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa saja yang diukur? Dari AKM ini ada literasi membaca dan numerasi, kemudian ada survei karakter yang tadi sudah disampaikan, dan ini adalah survei lingkungan belajar, keadaan dari keamanan sekolah, kemudian sikap guru, kebijakan sekolah, dan sebagainya. Kemudian ada indeks sosial ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan orang tua, profesi, dan sarana sekolah. Ada juga kualitas pembelajaran dari mulai manajemen, dukungan, dan aktivasi. Dan yang terakhir ada pengembangan guru atau dalam aspek sumber daya guru di suatu sekolah. Untuk komponen AKM,
literasi membaca, nanti ada konten termasuk teks informasi, teks sastra, kemudian ada proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian ada konteks personal, sosial budaya, dan scientific. Ada juga komponen dari AKM ini kompetensi numerasi yang diujikan. Kontennya ada tentang bilangan, pengukuran, geometri, data, aljabar. Sementara proses kognitifnya ada pemahaman, aplikasi, penalaran, dan konteksnya personal, sosial, kultural, dan scientific. Sementara bentuk soalnya bervariasi. Dilihat dari peserta yang tadi sudah disampaikan, untuk jenjang SMA 45, bahkan rencananya itu nanti 50 orang di kelas 11 ya. Materinya materi sampai kelas 10. Kemudian untuk pelaksanaannya rencana itu di bulan Oktober. Dan untuk pelaporan tidak untuk individu siswa, tapi hasilnya ini adalah dilaporkan kepada sekolah sebagai refleksi, evaluasi, sehingga nanti di pembelajaran berikutnya supaya lebih baik lagi dan terjadilah nanti peningkatan mutu dari pendidikan di Indonesia khususnya. Dan ini alokasi waktunya yang terdiri dari 2 hari untuk fokus di SMA, ada tes literasi selama 90 menit. Hari keduanya tes numerasi juga 90 menit. Di hari kedua ada survei lingkungan belajar 30 menit dan di hari pertama ada survei karakter 30 menit. Itulah sekilas tentang asesmen nasional. Tidak disebut sebagai pengganti dari ujian nasional. Karena jelas fokus dan tujuannya berbeda, karakternya berbeda. Ini semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, bukan semata-mata sebagai syarat kelulusan suatu individu siswa yang sedang belajar di sekolah, sehingga apabila tidak mengikuti UN, bahkan nilainya tidak sesuai yang diharapkan, dia tidak lulus. Jadi AN ini sampelnya juga tidak semua siswa dan digunakan semata-mata untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini. Demikianlah video penjelasan tentang asesmen nasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.